we've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset, but that's just gotten to me, some information that the killing has stopped. Rencana Amerika Serikat untuk menghancurkan Iran mulai kehilangan arah. Sebelumnya, Donald Trump sombong bukan main bisa meruntuhkan kekuasaan Ayatollah Ali Khamenei. Politikus 79 tahun ini bahkan menghasut para pendemo untuk menggulingkan Republik Islam Iran. Trump juga dengan tegas mengancam bakal menyerang Iran lewat konfrontasi militer. Namun semua rencana busuk Presiden AS ini tidak direstui oleh alam semesta. Sekutu Paman Sam di Timur Tengah menolak keras rencana serangan ke Iran. Arab Saudi memimpin negara-negara Arab untuk melarang AS menggunakan fasilitas militer mereka. Rusia selaku sekutu dekat Iran juga berjanji akan turun tangan membantu rezim Khamenei. Bagaimanakah hantaman keras dari Iran dan sekutunya melawan rencana licik Donald Trump? Iran menghantam keras propaganda Amerika. Di tengah demonstrasi besar-besaran yang mengacaukan stabilitas negaranya, Iran masih teguh melawan intervensi Amerika Serikat. Republik Islam ini menolak keras ancaman Donald Trump. Seperti informasi yang beredar, Presiden AS ini terus memberikan tekanan kepada Iran. Trump mengancam akan melancarkan serangan ke negeri para mullah imbas dari demonstrasi besar-besaran. Trump dan AS terus memainkan propaganda mereka untuk membakar kekacauan. Korban yang terus berjatuhan menjadi sasaran empuk untuk menyalahkan pemerintah Iran. Informasi terbaru menyebutkan jumlah korban yang gugur sudah mencapai 2.500 orang. Situasi di Iran semakin mencekam dari hari ke hari karena nyawa terus berguguran. Di tengah kondisi Iran yang carut-marut ini, Trump masih sempat-sempatnya menyebar propaganda jahat. Presiden Amerika Serikat tersebut meminta para demonstran untuk merebut pemerintahan. Ia berharap singgasana Ayatollah Ali Khamenei runtuh akibat kekacauan besar tersebut. Trump bahkan tak segan mengirimkan bantuan untuk para pendemo yang mau mengikuti propagandanya. Semua patriot Iran teruslah memprotes. Ambil alih institusi-institusi kalian jika memungkinkan. Dan simpan nama-nama pembunuh serta penyiksa yang menyiksa kalian, ujar Trump. Pria tua berambut pirang ini bahkan menekan Iran dengan ancaman intervensi militer. Trump memamerkan prestasinya yang bisa menangkap para pemimpin diktator, mulai dari Nicolas Maduro di Venezuela, Abu Bakar al-Baghdadi pemimpin ISIS, sampai tokoh berpengaruh Iran, Jenderal Qasem al-Sulaimani. Hasutan jahat Trump ini langsung memancing api kemarahan pemerintah Iran. Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Republik Islam Iran mengutuk keras arogansi Trump. Sang Ayatollah bahkan menyamakan Trump dengan sosok Fir'aun yang kejam dan penuh tipu muslihat. Perlawanan keras kepada Trump juga ditunjukkan Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran. Ia memperingatkan Trump jangan sampai mengulangi kesalahan fatal di bulan Juni 2025. Saat itu AS menyerang Iran dengan bom-bom sampai akhirnya Iran membalasnya dengan serangan ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Iran juga sudah menunjukkan kedaulatan negaranya dengan menutup wilayah udaranya. Semua penerbangan di atas langit Iran ditutup, kecuali penerbangan sipil internasional yang telah diizinkan melintas. Timur Tengah dan Rusia backing Republik Islam Iran. Perlawanan Iran terhadap propaganda Donald Trump langsung disambut Timur Tengah. Negara-negara Arab di luar dugaan justru mendukung kedaulatan negeri para mullah. Arab Saudi menjadi salah satu negara yang langsung membela Iran. Padahal selama ini negeri kaya minyak tersebut selalu dikenal sebagai sekutu dekat AS. Rencana Paman Sam menyerang Iran tidak mendapat dukungan dari Arab Saudi. Laporan ini dibocorkan oleh media The Wall Street Journal pada 13 Januari lalu. Dalam berita tersebut, Arab Saudi sudah melobi Paman Sam untuk tidak menyerang Iran. Bahkan Arab Saudi juga tidak akan membiarkan AS memakai pangkalan udara mereka untuk menghabisi Teheran. Negara-negara Arab menentang agresi militer ke Iran karena bisa mengacaukan stabilitas politik, ekonomi, dan perdamaian di Timur Tengah. Mereka tidak ingin kembali melihat kekacauan dan huru-hara terjadi di kawasan ini. Amerika Serikat sudah pernah menghancurkan ketentraman Timur Tengah di masa lampau. Kita semua tentu masih ingat betapa biadabnya AS menginvasi Afghanistan dan Irak. Dua negara ini hancur lebur karena kedaulatan negaranya diintervensi Paman Sam. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Arab Saudi untuk mencegah AS membombardir Iran. Pihak kerajaan juga telah menyampaikan kabar tersebut pada pemerintah Iran. Kabar ini menjadi pukulan telak untuk Donald Trump dan Amerika Serikat.
Pasalnya, AS perlu menggunakan fasilitas militer di Timur Tengah untuk menyerang Iran. Sebagai informasi, Paman Sam punya sekitar 8 pangkalan militer permanen di kawasan ini. Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi menjadi pos-pos kekuatan AS di kawasan Arab Teluk. Jika semua negara ini kompak menolak, Paman Sam dipastikan tidak akan bisa menyerang Iran dengan full power. Siasat Trump untuk memporak-porandakan Iran bisa saja semakin terjepit kalau Rusia turun tangan membantu rezim Ayatollah Ali Khamenei. Dan ini bukan cuma kemungkinan yang sifatnya mustahil terjadi. Pasalnya Rusia telah mengeluarkan statement agar AS tidak macam-macam dengan Iran. Satu serangan ke negeri para mullah bakal dianggap sebagai provokasi perang oleh Rusia. Sebagai informasi, Vladimir Putin punya hubungan dekat dengan Khamenei. Diplomasi Rusia dan Iran sebagai sekutu bisa membuat AS berpikir 2 kali untuk menyerang Teheran. Tekanan dari Timur Tengah dan Rusia ini ternyata sukses bikin AS ciut. Paman Sam baru saja dikabarkan menarik militernya dari pangkalan Al-Udeid di Qatar. Fasilitas militer terbesar AS di Timur Tengah ini akan segera dikosongkan. Lebih dari 10.000 tentara akan dipindahkan setelah eskalasi ketegangan dengan Iran meningkat. Langkah AS menarik pasukannya dari Al-Udeid ini juga diikuti oleh sekutu mereka yakni Inggris. Kedutaan besar Inggris di Teheran bahkan akan beroperasi secara jarak jauh. Gebrakan Iran yang disokong sekutu Timur Tengah dan Rusia ternyata sukses membuat AS gentar. Ketegasan negeri para mullah untuk mempertahankan kedaulatannya benar-benar menguras energi Trump. Celana boxer pria wanita ini cuma 30 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Donald Trump mulai kehabisan siasat licik. Momentum sekarang telah bergeser ke Iran. Ancaman dari Amerika Serikat berhasil mereka pukul mundur dengan ancaman yang jauh lebih keras. Iran seperti sudah tahu bagaimana caranya melukai AS dan Donald Trump. Sebelumnya negeri para mullah telah mengultimatum serangan ke Teheran akan membuat keselamatan Israel terancam. Sekutu setia AS tersebut bakal menjadi sasaran kemarahan Iran. Keamanan negeri Zionis bisa kembali goyang seperti yang terjadi pada bulan Juni hingga Juli 2025 lalu. Lantas, apakah Trump masih bisa bersikap arogan jika situasinya sudah runyam seperti ini? Apakah Presiden Amerika Serikat tersebut tetap congkak dan merasa dirinya yang paling hebat? Kegagahan Trump sebagai presiden negara adidaya ternyata bisa rontok juga. Setelah ditekan Iran, Timur Tengah, dan Rusia, politikus kelahiran New York ini mulai kena mental. Trump yang sebelumnya berapi-api akan meratakan Iran sekarang membuat statement yang terkesan main aman. We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or execution. So I've been told that a good authority. We'll find out about it. I'm sure if happens, we'll all be very upset, including you will be very upset, but that's just gotten to me, some information that the killing has stopped. Dalam komentarnya barusan, Trump seperti melunak dan kehilangan arogansi. Gedung Putih yang sebelumnya siap memberikan komando perang mulai menahan diri. Situasi terbaru Trump dan AS terhadap politik Iran menguntungkan Cina. Kenapa demikian? Kalian mungkin mengira karena Iran dan Cina adalah sekutu dekat. Jawaban tersebut memang tidak salah, tapi ada fakta yang lebih mengejutkan daripada sekedar sekutu. Iran adalah jantung pertahanan energi bagi Cina. Dampak Iran bagi negeri tirai bambu jauh lebih besar daripada Venezuela. Meskipun sama-sama negara penghasil minyak terbesar di dunia, Iran dan Venezuela punya signifikansi yang berbeda untuk Cina. Venezuela memang menjadi salah satu sumber impor minyak terbesar untuk Cina. Namun negeri berjuluk The Land of Grace ini berada jauh dari jangkauan negeri tirai bambu. Posisi Venezuela juga terletak di halaman belakang Amerika Serikat. Sementara Iran, letak mereka sangat strategis di pusat saraf perdagangan dunia. Volume minyak yang diberikan Venezuela untuk Cina juga masih kalah telak dari Iran. Venezuela hanya memasok 3 hingga 4% dari total impor minyak Cina. Sementara Iran punya kontribusi yang sangat masif, yakni 13-15% dari total impor minyak mentah negeri tirai bambu. Alhasil keutuhan rezim Ayatollah Ali Khamenei yang anti-barat dan AS bakal sangat vital untuk Cina. Alasannya, karena jika rezim Khamenei tetap tegak berdiri, maka dominasi Cina di peta ekonomi global juga masih kokoh. Sebaliknya, AS berharap dapat menggulingkan Republik Islam Iran dengan rezim baru yang lebih lunak dan pro terhadap Barat. Tujuannya agar kekuatan Cina sebagai kompetitor AS bisa perlahan memudar.
Sneakers keren bahan impor ini lagi banting harga sampai 200 ribuan. Buruan check out pakai link di bawah ini. Dengan kekuatan Iran yang di-backing Sekutu Timur Tengah dan Rusia, akankah Donald Trump benar-benar ciut untuk mengkudeta Ayatollah Ali Khamenei?